Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riyadus Salafus Solihin, NIM 195900159, Prodi Pendidikan Jasmani kelas E 2019. Saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint model-model pembelajaran penjas. Nomor 1. Pengertian strategi pendidikan penjas dan ruang lingkup penjas. Pengertian strategi pendidikan penjas. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya juga mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik terhadap siswanya. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. A. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. B. Aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. C. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. D. Aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. E. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. F. Pendidikan luar sekolah meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. G. Kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Nomor 2. Fungsi pembelajaran pendidikan jasmani. Fungsi pembelajaran pendidikan jasmani meliputi A. Aspek organik, yaitu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, meningkatkan fleksibilitas. B. Aspek neuromuskuler, yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor, mengembangkan keterampilan non-lokomotor, mengembangkan faktor-faktor gerak, mengembangkan keterampilan olahraga, mengembangkan keterampilan rekreasi. C. Aspek perseptual, yaitu mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan hubungan-hubungan yang bersifat yang berkaitan dengan tempat atau ruang, mengembangkan koordinasi gerak visual, mengembangkan keseimbangan tubuh, mengembangkan dominansi, mengembangkan lateralitas, mengembangkan image tubuh. D. Aspek kognitif, yaitu mengembangkan kemampuan mengeksplorasi dan lain-lain, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani, menghargai kinerja tubuh, meningkatkan pemahaman tentang konsep gerak untuk memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan. E. Aspek sosial, yaitu menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan, belajar berkomunikasi dengan orang lain, mengembangkan kemampuan bertukar pengalaman dan mengevaluasi ide dalam kelompok, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat, mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, belajar menggunakan waktu yang konstruktif, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. F. Aspek emosional, yaitu mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, melepas ketegangan, mengembangkan
melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dari kreativitas, menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. 3. Perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas belajar harus disiapkan dengan baik. Fasilitas belajar meliputi sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pembelajaran yang lain. Tujuan perencanaan fasilitas ini adalah untuk menunjang kegiatan belajar agar mencapai tujuan pendidikan dan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka kelancaran dalam belajar akan dapat terwujud. Maka dari itu, perencanaan fasilitas harus dipersiapkan dengan baik agar para siswa merasa nyaman saat proses pembelajaran berlangsung. Yang harus dipersiapkan guru sebelum mengajar, yaitu guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru harus mempersiapkan media pembelajaran. Guru harus menguasai dan memahami betul materi yang akan diajarkan. Guru harus menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar. Guru harus memahami karakter siswa. 4. Indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. Indikator adalah penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. Sebuah indikator dapat dicari dengan beberapa soal atau tugas yang diberikan pada siswa. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan oleh sesuatu kompetensi dasar berkisar antara 0% sampai 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 75%. Namun, sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, suatu pendidikan dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal 75%. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan guru, serta ketersediaan prasarana dan sarana. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah penulisan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.